Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait masalah salat tarawih Ustaz. Baik, silakan. Ini kita di sini kebiasaannya selalunya itu setiap jeda salat tarawih 2 rakaat itu kita ada salawat dengan Rasulullah, para sahabat dan sebagainya Ustaz. Ini saya membingungkan sekali nih. Apakah saya mau mencari masjid yang lain yang jauh, sedangkan yang dekat caranya seperti itu Ustaz. Apakah itu ada tuntunan atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik, Pak Alwin Safar. Jadi kalau sholat tarawih itu dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada bacaan-bacaan khusus antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya. Iya. Dinamakan tarawih karena memang setiap 2 rakaat salam bisa dia rehat-rehat begitu, istirahat. Khususnya kalau dia sholat tarawihnya 11 rakaat, jadi 4 rakaat itu 2 rakaat salam, duduk sebentar, 2 rakaat lagi salam, terus duduk agak lama sedikit, setelah itu 2 rakaat salam lagi, duduk sebentar, setelah itu 2 rakaat lagi, duduk agak lama, setelah itu witir. Makanya disebut tarawih karena ada istirahatnya. Tapi bersamaan dengan itu, riwayat tentang sholat tarawih itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya banyak. Dan bersamaan dengan itu tidak dinukil dalam satu riwayat pun mereka membaca doa khusus. Apakah dalam bentuk selawat yang ditanyakan, atau sebagian orang menambah fadlan minallahi wa ni'mah dan sebagainya. Itu hal yang tidak ada syariat. Kalau dia berada di masjid dan di masjid itu dilakukan hal-hal yang seperti itu, maka itu tidak mengganggu keabsahan sholat tarawihnya. Karena yang diinginkan pada sholat tarawih itu dia berjamaah bersama imamnya, itu yang paling afdalnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ar-rajula idha qama imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila. Sungguhnya seorang lelaki kalau dia berdiri bersama imamnya sampai selesai, maka dia hitung seperti sholat 1 malam suntuk. Nah, ini di kondisi normal ya. Kalau kondisi sekarang pandemi, ya dilihat keadaannya. Ya, kalau memang di satu wilayah pemerintahnya masih menghimbau untuk sholat di rumah karena wabah, maka niat yang baik itu seorang ingin sholat tarawih atau kebiasaan tahunannya setiap bulan Ramadan dia sholat tarawih, terus masuk di bulan ini misalnya dia tidak bisa sholat tarawih karena wabah, maka itu udzur baginya, dia dapat pahala seperti orang sholat tarawih. Nah, itu tidak perlu dia khawatirkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. hamba Allah, bagaimana hukum vaksin corona di bulan Ramadan? Yang saya ketahui vaksin itu terkait dengan makna makanan dan minuman. Dan saya sudah beri rincian ya, bahwa kalau dia sekedar obat saja, tidak ada kaitannya dengan makanan dan minuman, bukan hal yang sebagai vitamin atau sebagai imun tubuh atau berfungsi sebagai infus, maka itu nggak ada masalah. Itu tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan kesyukuran tayyiban barakatuh. Semoga Allah menjaga antum dan seluruh asatidz yang mengajarkan ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Amin wa yakum. Ustaz, manakah yang lebih afdol antara kita fokus membaca Al-Quran, mengejar jumlah khatamnya, ataukah membaca beserta mentadaburinya, Ustaz? Ya, tidak diragukan yang membaca dengan tadabburinya itu lebih afdal. Dan Al-Quran diturunkan untuk itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Quran itu kitab yang kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad berberkah. Supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya.
Jadi para ulama, para salaf yang mereka membaca Al-Quran, mengkhatamkannya berkali-kali, itu bukan cuma bacaan lewat saya. Mereka baca dengan tadabbur. Ini para ulama paham mereka. Bahasa Arab, mengerti kalimat per kalimat. Al-Quran itu dari keindahannya, kalau seorang sudah mempelajarinya, dia baca cepat pun maknanya itu bisa tetap mengalir di dalam jiwa. Iya. Tapi tidak diragukan kalau seorang baca dengan pelan, tadabbur, itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya dia ada target agak cepat supaya dia bisa membaca, maka itu nggak ada masalah. Itu adalah hal yang baik. Iya. Nah itu dimaklumi ya dari masa Umar ketika Umar mengumpulkan para sahabat diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Mereka mengkhatamkan Al-Quran sebagaimana Nabi SAW beliau khatamkan Al-Quran kepada Jibril setiap tahun 1 kali. Ya, dan sebelum wafat beliau itu malah 2 kali. Iya. Dan dimaklumi di masa Nabi itu sudah ada dari sahabat-sahabat yang dia khatam setiap malam seperti Abdullah bin Amr bin As. Itu ada di masa Nabi SAW. Ya, dan dimaklumi dari Uthman bin Affan setelahnya. Beliau membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya setiap malam. Ya, dan ini mungkin terkait dengan sebagian orang khusus di keadaan khusus. Tapi Nabi memberikan ketentuan seorang itu jangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini maksudnya di selain Ramadan. Tapi kalau Ramadan itu bulan, memang banyak kesempatan Al-Quran itu membacanya penuh dengan keutamaan. Makanya dikhatamkan kurang dalam sehari 1 kali pun khatam nggak ada masalah. Ya, tetapi dia bukan khatam cuman membaca saja. Mulutnya komat kamit, tidak ada hubungannya dengan hatinya. Itu tidak benar ya cara yang seperti itu. Tapi dia perhatikan dari kandungannya, dia perhatikan dari maknanya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.